Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan pembacaan buku Bughyatul Muqtasid Syarah Bidayatul Mujtahid. Kita masuk di halaman 32. Di sini sudah disampaikan terkait dengan pengharaman. Fa'ba'dul ulama, sebagian ulama mengharamkan jual beli air secara mutlak. Wa ba'duhum, sebagian lagi memberikan perincian di dalam permasalahan ini dan juga memetakan adanya tafsil. Faqala in kanal ma, kalau posisi airnya itu diambil ataupun didapatkan dengan usaha, fala mani, maka tidak mengapa, tidak masalah diperjualbelikan. Kamana rol'an, sebagaimana yang kita lihat di zaman sekarang, fisayyarat allati, di sana ada mobil-mobil tangki yang tugasnya adalah apa? Mengambil air misalnya dari sungai atau dari laut atau dari tempat-tempat air, lalu dia bawa. Atau ada orang-orang yang menggali sumur dan bahkan dia keluar modal di situ untuk ngebor sumur. Itu butuh biaya, butuh pipa, butuh mesin, butuh yang lain. Sehingga al-ajr, upah atas usaha yang dia lakukan tersebut, ini adalah sebagaimana kita memberikan upah kepada imamah, kepada orang yang menjadi imam, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang azan, dan seterusnya. Sehingga mereka membolehkan secara mutlak dengan argumen dia usaha, itu adalah jasa, di mana dia sudah mengambilkan, di mana dia sudah keluar tenaga dan seterusnya. Waruwiyat ahaditsu ghairu masyhurah, dan kemudian juga ada diriwayatkan hadis-hadis yang tidak masyhur. Hadza jayyid minal muallif rahimahullah haitsu qal ghair masyhurah. Ini dikomentari cukup bagus apa yang disampaikan oleh Ibn Rusdi. Beliau memberikan catatan ghairu masyhurah. Hadis-hadis yang menjelaskan hal ini ya, ketika disampaikan man'unat ataupun disifati dengan tidak masyhur, ini bukan berarti dia lemah gitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ketika dikatakan ini kurang masyhur hadisnya, itu tidak berarti dia adalah hadis yang dhaif. Lakinnaha, hanya saja tingkat kemasyhuran dia itu tidak seperti hadis-hadis yang melarang jual beli anjing. Jadi kalau mau dibandingkan sisi kepopulerannya, dia memang kurang begitu populer jika dibanding hadis yang melarang. Wa inda tadqiq fal ahadis salasa al-warida fin nahyi an samanil kalbi illa kalbi said qad takallama fiha ulama al-jarh wa ta'dil. Dan kalau mau dirincikan, para ulama yang memang spesialisnya di hadis itu mereka sudah memberikan penjelasan terkait dengan hadis-hadis yang melarang dan memberikan pengecualian, diantaranya al-kalbus soid. Apakah pengecualian di situ bisa jadi argumen atau tidak? Di sini nomor satu itu ada footnote. Ini nomor satu tadi terkait dengan jasa tadi, gitu ya. Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan kalau ashabuna la tajuzul ijarah ala ta'limil Quran. Jadi ini juga pendapat ini ulama pun tidak satu suara mengenai jasa menyewakan tenaga untuk mengajarkan Al-Quran, azan, sholat, jadi imam, ataupun mengajarkan ilmu-ilmu faraid atau fikih. Mereka mengatakan tidak boleh kalau itu dia minta bayaran. Kemudian kalau Malik mengatakan tidak mengapa, bi akhdhil ujrah ala ta'limil Quran wal azan, dia ngajarin Al-Quran, dia jadi muazin, dia minta bayaran. Tapi kalau fikih makruh katanya. Waqala Hasan Ibn Hayy mengatakan makruh kalau dia minta upah atas jasanya mengajarkan. Waqala Syafi'i yajuz akhdhul ujrah
ala ta'limil Quran wal adzan was shalah. Ini pembahasan terkait dengan apakah kita boleh memasang tarif, kita boleh menetapkan saya jual jasa. Sekali azan minimal sekian. Kalau tidak dibayar segitu saya tidak azan. Itu kajiannya ke situ nanti. Lalu kemudian yang catatan kaki nomor 2, kalbus said. Ini ada riwayat naha an samanil kalbi illa kalbus said. Jadi kecuali anjing yang dipakai untuk berburu. Kata Tirmizi, hadza hadis la yasih min hadzal wajh wa abu di sini disebutkan riwayatnya dan dikatakan ini didoifkan. Sehingga nanti terkait dengan diskusi apakah ada anjing-anjing yang boleh diperjualbelikan seperti anjing untuk berburu, itu kembali kepada diskusi hadis ini. Sehingga disampaikan tadi barusan sudah dibahas menurut ulama jarh wa ta'dil, kata mereka itu hadisnya dhaif. Wa alaihi fal ahadits fi zalika dhaifah. Sehingga bisa disimpulkan hadisnya dhaif. Ini mengenai dasar ada enggak kemudian anjing-anjing yang dia boleh diperjualbelikan ataupun boleh ditransaksikan, itu berdasarkan hadis-hadis yang tadi ghairu masyhurah dan disimpulkan oleh ulama jarh wa ta'dil yang telah memeriksa hadisnya, ini hadisnya dhaif. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa istiqomah untuk baca di halaman berikutnya.